Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami bersama-sama dimanapun kami berada saat ini. Berkumpul dengan sepakat untuk memuji, membesarkan, serta mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, berkenan Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Lawatlah kami. Kami siap untuk memuji-muji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Sebab Tuhan Yesus telah naik ke surga dan Ia telah mengirimkan Roh Kudusnya sebagai penolong. Roh Kudus hadir di tempat ini. Tempat ini urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. 1, 2, 3. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dalam nama Yesus, belenggu dosa telah dipatahkan,
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh darah anak domba itu ada di sini bersama-sama dengan kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah, oleh darah lagi, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Amin. Terima kasih untuk kelawatan-Mu bagi umat-umat-Mu Amin, Tuhan. Kami ditebus dengan darah-Mu, kami diselamatkan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Kalau kami hidup saat ini, biarlah hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkaulah kebenaran. Haleluya. Yesuslah kebenaran. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Haleluya. 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 Glory, glory. Haleluya. Dan pujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami undang hambanya akan beritakan firman Tuhan. Haleluya. Masuk 11 minggu kita di rumah saja, kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, melakukan aktivitas di rumah saja. Nah, Bapak Ibu, sewaktu COVID-19 ini terjadi ya, kayaknya kita mulai di rumah saja tuh tanggal 16 Maret. Semua pada bilang ketidaknormalan sedang terjadi di dunia, karena ini menyangkut dunia ya. Ketidaknormalan terjadi, tetapi lama-kelamaan akhirnya the new normal sedang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita udah nggak perlu lagi lah tanya-tanya kapan sih COVID-19 ini akan berakhir. Nggak ada yang tahu, ya. Mungkin bisa dilihat di slide, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang full chart. Kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa tinggal di dalam tubuh. Kita bukan manusia tubuh
yang mempunyai jiwa dan dihembus dengan roh. Oleh sebab itu kita mesti concern dengan kesehatan, kecerdasan roh kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu, nanti kita bisa lihat ini adalah keadaan bumi yang sempat difoto oleh NASA pada tahun 1972, 1997, 2002, 2007, 2012, 2015, dan seterusnya. Di sana dikatakan dunia semakin memburuk dan manusia sebagai pelaku kehidupan bertambah jahat. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita percaya ya, saya terus renungkan Efesus 1 ayat 4, di sana dikatakan bahwa sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu sudah memilih setiap kita. Amin. Coba direnungkan, dunia belum dijadikan, belum terciptanya dunia, tetapi Tuhan Yesus itu udah memilih setiap kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau buat saya dunia belum ada, tapi saya ada di dalam rencananya Tuhan. Saya di launching baru 3 April 1959. Ibu Yuni di launching 10 Mei 1959. Ibu Debbie di launching 24 Maret 1973. Jadi kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Lanjut, kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Nanti kata orang, kita akan sebut nama kita. 1 Yohanes 2 ayat 17, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi kita yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di situ dikatakan, saya yang melakukan kehendak Allah bukan akan hidup loh, sudah hidup dan tetap hidup selama-lamanya. Dahsyat. Amin. Lanjut, kita lihat Yohanes 10 ayat 9 sampai 10 dulu. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Oke. Nah, sebelum kita baca, kalau ada Alkitab di hadapan Bapak Ibu Saudara, tolong di stabilo kata pintu, lalu akan selamat, lalu masuk, keluar, padang rumput. Yang ke-10-nya kata hidup dan segala kelimpahan. Oke, siap? Kita baca lagi sama-sama. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Next. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu Saudara. Firman Allah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 9 bahwa, gambarnya tadi, bahwa Yesus itu adalah pintu. Jadi kalau kita domba-domba ada di dalam, kita aman. Kalau domba-domba keluar, domba-domba itu bukan keluar sendiri. Tapi Yesus sebagai gembala akan memimpin domba-domba itu keluar. Kalau gembala dan domba-domba itu keluar, kita itu akan menemukan bukan padang gurun, tetapi padang rumput yang hijau. Amin. Haleluya. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah bersuka cita, tetaplah bersyukur. Ya, udah jangan so tahu kapan sih nih, bingung nih gua. Kapan nih COVID ini berakhir? Udah, nggak ada yang tahu. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kalau kita melakukan firman, kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ya lanjut coba itunya, materinya. Nah, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kita akan baca sama-sama lagi yuk. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi coba kita renungkan, dunia belum ada, kita ini dipilih Tuhan, kita diciptakan Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Kita memang pernah gagal, kita pernah kesleo, kita pernah salah rencana. Tapi kita mesti ingat bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, lanjut. Yohanes 10 ayat 11. Kita baca lagi, 2-3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya teringat peristiwa Golgota, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau menurut Alkitab itu di hampir 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata bahwa waktu dia mau meninggal di kayu salib, dia bilang, sudah genap, it is finished. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sedangkan kehidupan yang kekal aja, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu udah pikirkan buat kita. Apalagi kehidupan kita yang sangat sementara di muka bumi ini. Firman Allah berkata, apa yang kita lihat itu tidak kekal, akan berakhir. Tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Orang benar hidup bukan karena penglihatan. Orang benar itu hidup karena iman. Amin, saudara. Jadi mari, ya, agar kita full charge, kita tetap harus terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber energi itu, sebagai sang pencipta itu, saudara. Amin. Tidak ada jalan lain, saudara. Ya, lanjut. Kita lihat bahwa semua makhluk butuh energi. Tuh, tumbuh-tumbuhan, tanaman semuanya butuh energi. Binatang juga butuh energi. Kita butuh energi. Tuh, ada malaikat, iblis juga butuh energi. Lanjut. Tuhan pencipta yang merupakan sumber energi. Lanjut, setiap makhluk butuh isi ulang, ya. Kita perlu energi, saudara. Mesti di-charge terus, ya. Saudara. Nah, lanjut dulu Bapak Ibu. Ya, butuh di-charge. Nah, kita lihat. Energi itu sama seperti baterai. Kalau terpakai habis. Kalau bocor juga akan habis. Ya kan? Nah, tanaman tadi saya katakan nih, tanaman butuh energi materi. Hewan butuh energi materi. Malaikat butuh energi spiritual. Ya, tuh lihat, manusia butuh energi, materi, dan spiritual. Kita lihat, saudara. Saudara, kalau kerohanian kita lowbat, kita tuh ada confused, unsure, itu maksudnya kita sensi, kita mulai nggak peka, kita mulai, maksudnya kalau anak-anak muda juga netting nih, asumsi, ya kan, belum tentu apa yang orang lain pikirkan apa yang kita pikirkan orang lain pikirkan gitu loh. Ya kan, jadi nggak benar. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 itu bahwa apa yang menjadi pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu yang harus menjadi pikiran dan perasaan kita, saudara. Ya. Nah, terkoneksi dengan sumber pasti hasilnya bagus, saudara. Ya. Nah, nih, kita lihat nih, saudara, terkoneksi, tuh alirannya penuh, tapi bisa juga kosong. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu ada 2 tabung kan? 2 tabung, kenapa tidak mengalir? Karena posisi tabungnya itu sejajar, ya. Tapi kita lihat, kalau air itu bisa mengalir, energi itu ada, berarti ada yang satu tinggi, ada yang satu rendah. Kerendahan hati itu dapat mengalirkan energi dari Tuhan, saudara. Ya, nah, kita stop dulu ke sini. Jadi kita perlu betul-betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, 10 tahun yang lalu, bisa gambar ke aku dulu. Nah,
nih Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu, saya beli ini sih yang KW punya. Kalau yang aslinya batu dan mahal. Kalau firman Tuhan bicara soal pelita ini tuh kan harus mesti diisi minyak ya, supaya tetap menyala gitu apinya. Sama juga kehidupan kerohanian kita itu mesti terus-menerus diisi. Diisi dengan apa? Dengan keintiman kita dengan Tuhan. Karena akan bisa habis loh. Akan bisa lowbat. Nah jadi hari ini, Minggu 24 Mei, Tuhan ngajar kita, kalau kita udah mulai baper, gampang tersinggung, ya apa-apa ya gitu ya, maksudnya cepat marah. Berarti itu kita lagi lowbat loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan waktu Yesus tergantung di kayu salib, Yesus itu bukan lowbat, dia full charge. Kenapa? Orang sakitnya itu kesengsaraan di kayu salib dengan kedua tangan, kedua kaki, lambung yang ditusuk, ya, yang dipaku, terus dimahkotai dengan mahkota duri, badan yang hancur, saudara. Tapi dia masih bisa ngomong, Bapa, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang, itu perlu full charge, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ingat-ingat lagi. Karena waktu kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita bilang, kita confess sama Tuhan, Tuhan, ampuni Tuhan, tadi itu aku nggak benar, Tuhan ampuni Tuhan. Kita berdoa buat orang, Tuhan tolong ya, maafkan Tuhan, ampuni, pulihkan hati orang itu Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan mengampuni, makanya ada pujian yang berkata sejauh timur dari barat, Tuhan nggak menemukan dosa kita, karena timur barat itu nggak pernah ketemu. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, satu-satunya cara supaya kita terkoneksi adalah kita harus masuk di dalam penyembahan pada Tuhan, ya. Kita harus menyembah Tuhan, saudara. Kan saya suka katakan ya ulang-ulang, kalau kita berdoa, awal berdoa mungkin perlu dicatat. Kalau udah nggak dicatat, akhirnya kita bisa berdoa, tapi doanya tuh dalam pikiran. Tapi kalau terus-menerus kita setia berdoa, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, waktu kita berdoa, saudara, itu doa itu lahir dari hati kita, dan passion kita. Waktu doa datang kepada Tuhan, kita bisa nangis. Bahkan tidak sedikit orang yang penuh dengan Roh Kudus waktu berdoa. Tuh contohnya Ibu Shirley. Ya, jadi ya, saya sebagai pemimpin rohani di tempat ini menghimbau Bapak Ibu Saudara, kalau ada waktu doa, jangan sombong untuk tidak mau ikut. Datang Bapak Ibu Saudara ya. Murid-murid aja ngomong kok sama Yesus, Guru, ajar dong aku berdoa. Satu-satu cara terkoneksi adalah kita menyembah kepada Dia. Terus, nah tunduk Saudara ya. Kita tunduk kepadanya, jangan sombong, apapun keadaan kita, percayalah. Ya, Ibrani 13 ayat 5b itu berkata begini loh, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu, dan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Itu Tuhan yang ngomong. Ya, percaya saudara, karena kita orang benar, hidup bukan karena penglihatan ya. Karena iman, karena percaya, akui Dia, walaupun situasi keadaannya, aduh kayaknya gimana, mesti mengakui bahwa Dia Allah yang berdaulat. Dia terus dampingi kita, Dia terus nggak pernah tinggalkan kita. Kita akan semakin mencintainya, kagum kepadanya, memuja kepadanya. Kita terus berharap, ya, sama seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap, namun dia tetap berharap, dan segala sesuatu firman Tuhan bilang diperhitungkan karena iman. Dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini soal apa ya? Soal tadi tunduk, menyembah ya.
saya pernah tulis bahwa ketekunan itu berasal dari kehendak yang kuat. Tapi kalau misalnya kita keras kepala, kita memberontak, itu sebenarnya berasal dari ketidakmauan yang kuat. Ya, lanjut. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, kita akan baca sama-sama, itu kata kekuatan, semangat, menanti-nantikan kekuatan itu sebaiknya Bapak Ibu Saudara menggaris di stabilo deh. Ya, yuk Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan orang yang nganggur. Tetapi betul-betul dia terus aktif untuk mendekatkan dirinya sama Tuhan. Seorang raja yang namanya Daud, orang yang cukup rendah hati, orang yang cukup masyhur di zamannya, yang Tuhan sendiri berkata bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan di zamannya. Dia pernah berkata dalam keterpurukannya, dia bilang apa? Hanya dekat dengan Allah saja, aku tenang. Ya, hari-hari ini saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, yuk kita semakin mendekat dengan Tuhan, Saudara. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ya, di sini ada di Mazmur 100 ayat 4 sampai 6. Ya, mari coba kita baca aja Mazmur 100. Ayat 4 sampai 6. Yuk, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi ini ayat 4 dan 5. Nah, Saudara, biar cara ibadah kita ibadah yang apa yang Tuhan mau. Ibrani 12 ayat 28. Bukan apa yang kita mau. Belajar waktu kita memuji Tuhan, puji Dia sungguh-sungguh, Saudara. Sebab memang ada bedanya sih dan kelihatan orang yang memuji Tuhan, ya kan? Dan yang tidak, itu beda. Kalau kita rasa dosa kita, kita hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ada pujian juga sih yang berkata tentang beriku hati untuk menyembahmu, ya kan? Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ini adalah seorang perempuan pelacur kan? Ya, dia datang kepada Tuhan, dia memberikan persembahan yang luar biasa, yaitu minyak narwastu. Harganya itu bisa beli itu 1 tahun orang bekerja. Dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri, menyembah Tuhan dengan luar biasa, Saudara. Ya, biar hari-hari ini saya dan saudara juga terus melekat dengan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Lanjut, Bapak. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, setan punya masalah besar. Kenapa? Karena pasokan energi dari Tuhan terputus. Setan membutuhkan pasokan energi dari mana? Dari Tuhan, tapi tidak tersedia karena dia tidak bersedia menyembah. Sebaliknya, dia mau disembah. Setan harus mencuri dari manusia. Tapi manusia yang mana? Manusia yang lowbat? Enggak lah. Manusia yang lowbat mah udah nggak masuk hitungan, Bapak Ibu.
Tapi setan coba mencuri dari manusia yang full charge. Makanya kita mesti hati-hati. Energi tercuri ya saat apa? Percaya kepada kebohongan, hoax, mitos ya. Mungkin kalau misalnya kita nginep di villa di mana, sorry nih mau pipis, permisi gua mau pipis nih, ya kan? Terus apalagi tuh menyembah berhala. Kalau kita mau ke Bandung, tahu nih kilometer ini nih si siapa tuh Saiful Jamil kecelakaan, bunyiin klakson. Nah, tuh. Terus apalagi berharap selain Tuhan, jadi ada harapan yang lain. Mungkin nanti punya anak, hamil, ini pakai gunting di dekat perutmu supaya setan nggak ganggu. Terus apalagi? Punya rumah baru, rumah yang baru direnovasi. Yuk doain, urapin minyak urapin. Bapak Ibu Saudara bisa bayangin nggak tuh? Rumah baru, terus baru direnovasi, wallpaper bagus-bagus diurapi pakai minyak, terus apa tembok-tembok, minyak semuanya. Nggak perlu begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita datang, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita katakan Tuhan terima kasih untuk rumah baru yang Tuhan beri. Engkau yang menjadi tuan rumah di tempat ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu mau tinggal di sini. Segala kuasa setan, apapun namanya, ya kami usir keluar dalam nama Yesus. Gitu saudara. Ya, jadi jangan permisi dan lain sebagainya. Satu hal yang kita harus tahu. Kita kan orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita diampuni dosanya oleh darah Yesus. Ketika kita orang benar, kita ini terang. Ketika terang datang, kegelapan lenyap. Itu yang mesti kita tahu. Nah, ini jangan suka berontak, ya. Muka manis, hati damai, ya. Bisa juga sih misalnya muka manis tapi hatinya perang. Ingat loh, kalau kita mempertahankan hak kita itu sebenarnya keras kepala, ya, berasal dari ketidakmauan yang kuat. Terus yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tadi contoh-contohnya udah ada. Hari ini sekali lagi biarlah kita stop menjadi power bank-nya iblis gitu loh. Jangan sampai dia curi damai sejahtera kita. Jangan sampai ingat ya, jadi kalau kita udah mulai netting, udah mulai baper, gampang, kok kenapa sih gue kayak tersinggung dengan kata-katanya dia. Loh kok kenapa? Hati-hati. Berarti kita low bad, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Jadi mari biarlah kita selalu memberikan ambil kesempatan untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, terakhir satu waktu Bapak Henok kirim ke saya, nih denger deh, waktu Leora katanya lagi bawa firman, Leora bilang kita mesti setia loh sama Tuhan, taat. Terus kayaknya digangguin, taat tuh gimana sih Leora? Taat tuh jangan ngeyel. Jadi mari hari-hari ini kita ya benar-benarlah setia sama Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita setia, menyembah, baca firman teratur ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini Tuhan bicara kepada saya, kepada kita semua biar kita full charge. Jadi ingat, kalau udah lowbat berarti itu tanpa kita sadari kita jadi pasokan energi ke iblis biar tidak lagi. Tuhan kiranya memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
besar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, yang itu mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala dosa dan pelanggaran, dan memberikan harapan hidup, memberikan kepastian hidup kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu, umat-umat-Mu yang sudah memberi apa yang Tuhan sudah berikan sebagai korban persembahan khusus mereka, yang sudah mengembalikan milik-Mu. Tuhan, korban apapun yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu untuk pekerjaan-Mu, Tuhan tilik dan memberkati mereka dengan limpah, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Tidak lupa kami berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kecerdasan. Tuhan jaga, lindungi mereka pulang dan pergi. Nanti mereka akan masuk sekolah. Tuhan akan juga jaga dan lindungi mereka. Guru-guru mereka, orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Jika ada di antara umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang sudah lewat, Tuhan, biarlah mereka ingat umur Tuhan yang berikan, usia Tuhan yang berikan, dan mereka akan kembalikan segala puji hormat untuk kemuliaan kebesaran nama daripada-Mu dalam hidup mereka. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan, berkati kota Jakarta. Kami berdoa supaya COVID-19 akan segera tinggalkan DKI Jakarta. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala pelosok-pelosok kota Jakarta dibersihkan oleh nama Yesus. Kami ada di sini, kami berdiri di hadapan-Mu dan kami berdoa untuk warga kota ini. Karena Engkau berkata, di mana kami berada berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Dan kami berdoa untuk kesejahteraan di DKI Jakarta, supaya kami yang tinggal di kota Jakarta, kami juga aman, kami tentram, karena kami ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Berkati presiden kami, berkati gubernur kami, berkati seluruh warga Indonesia. Tuhan, lepaskan kami daripada cengkraman maut melalui COVID-19. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, Anda berada di rumah, diberkatilah Anda di sana. Anda sedang bekerja, mungkin juga Anda ada dalam satu kegiatan, diberkati Anda di sana. Karena Anda mendengar firman, Anda menerima kebenaran, dan damai sejahtera Allah akan menyertai, melindungi, dan menolong Anda sepanjang minggu yang berjalan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa sorga. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadat kita sudah selesai. Amin.